Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaislaini, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi dan penomoran halaman yang berbeda dalam satu dokumen seperti pada penyusunan skripsi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Teknologi Terapan Manajemen kelas 43. Contoh dokumen yang saya gunakan dalam tutorial ini adalah skripsi. Di sini sebagai contoh, saya akan membuka dokumen yang telah diberi nomor halaman. Nah, dalam skripsi ini ada beberapa bagian halaman yang format penomorannya berbeda-beda. Misalnya halaman cover atau judul tidak menggunakan nomor halaman. Untuk halaman lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, itu menggunakan nomor halaman angka Romawi dengan posisi di tengah bawah. Untuk halaman pertama bab 1 menggunakan angka biasa, posisi berada di tengah bawah, sedangkan halaman selanjutnya posisi nomor halaman di kanan atas. Begitu juga di bab 2, bab 3, bab 4, dan daftar pustaka, halaman pertama di tengah bawah dan halaman berikutnya itu di kanan atas. Nah, sekarang kita buka dokumen skripsi yang belum diberi nomor halaman. Sebuah halaman Word memiliki bagian header atau atas halaman dan bagian footer atau bawah halaman. Di bagian header atau footer inilah sebagai tempat diletakkannya nomor halaman. Untuk masuk ke bagian header atau footer bisa dilakukan dengan klik 2 kali. Nah, kita sudah masuk nih ke bagian header atau footernya. Atau dapat juga dengan klik kanan, lalu pilih edit header. Karena kita ingin nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen skripsi ini, yang pertama kita perlu lakukan adalah membagi-bagi dokumen skripsi menjadi beberapa bagian atau section. Misalnya kita ingin membuat halaman cover ini menjadi section 1, sedangkan lembar pengesahan dan seterusnya menjadi section 2. Caranya, tempatkan kursor di bagian paling kiri atas halaman pengesahan. Kemudian pilih menu Page Layout, klik menu Bricks, lalu pilih Next Page. Cek dengan masuk ke header. Sekarang halaman cover sudah menjadi section 1 dan halaman pengesahan dan seterusnya menjadi section 2. Sekarang dokumen skripsi ini sudah menjadi 2 section, yaitu section 1 dan section 2. Total ada 7 section yang kita perlukan untuk contoh tutorial ini. Perhatikan, selain tulisan section, ada tulisan same as previous, yang artinya sama seperti sebelumnya. Maksudnya, format penomoran halaman ini akan sama dengan format penomoran halaman pada halaman sebelumnya. Nah, karena kita tidak menginginkan itu, dikarenakan tiap-tiap section memiliki format nomor halaman yang berbeda-beda, maka kita harus menonaktifkan same as previous ini. Caranya dengan menaktifkan link to previous di bagian header, section 2, dan di bagian footernya. Sekarang kita masuk ke bagian section 3 atau bab 1.
Di sini kita lihat masih section 2. Jadi, kita arahkan kursor di bagian paling kiri atas, pilih menu Page Layout, pilih menu Breaks, lalu pilih menu Next Page. Lalu kita cek header dan footer. Nah, pada bab 1 dan seterusnya itu sudah menjadi section 3. Nonaktifkan link to previousnya. Kita nonaktifkan juga di footer link to previousnya. Karena form penomoran halaman pada halaman pertama bab 1 berbeda dengan halaman berikutnya, maka kita perlu mengaktifkan different first page. Nah, ini akan muncul dan aktif kembali link to previousnya, jadi kita harus matikan kembali. Kita pindah ke header, kita nonaktifkan kembali. Sekarang kita masuk ke section 4 atau bab 2. Kita arahkan kursor di bagian kiri atas, kita pilih menu Page Layout, kita pilih menu Breaks, lalu Next Page. Lalu sama seperti sebelumnya, di sini sudah langsung otomatis tercentang different first page-nya, dan kita tidak perlu menonaktifkan link to previousnya. Hal ini dikarenakan penomoran halaman ini nantinya akan mengikuti penomoran halaman di bab 1. Lalu kita masuk ke bab 3. Sama seperti sebelumnya, kita taruh kursor di bagian paling kiri atas. Kita perlu pilih menu Page Layout, Breaks, lalu Next Page. Kita masuk ke header, sudah jadi section 5, dan otomatis sudah tercentang different first page-nya dan link to previous. Kita close. Kita masuk lagi ke bab 4. Kita pilih menu Page Layout, menu Breaks, lalu Next Page. Nah, sudah menjadi section 6. Terakhir, kita masuk ke daftar pustaka. Sama seperti sebelumnya, kita pilih menu Page Layout, kita pilih menu Breaks, lalu tekan Next Page. Kita coba masuk ke header, dan sudah menjadi section 7. Nah, tentu same as previousnya tidak kita matikan agar format nomor halamannya ini mengikuti format penomoran halaman pada bab sebelumnya. Nah, setelah itu kita telah membagi dokumen ini menjadi 7 section. Section pertama itu halaman cover yang tidak menggunakan nomor halaman. Section 2 halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak daftar isi menggunakan angka Romawi, posisi tengah bawah. Nah, section 3, 4, 5, 6, dan 7 menggunakan angka biasa di awal bab di bagian tengah bawah, dan di halaman selanjutnya menggunakan angka biasa di kanan atas. Selanjutnya kita mulai memberi nomor halaman. Kita mulai dari section 2. Kenapa? Karena section 1 kan cover, jadi tidak memerlukan nomor halaman. Untuk section 2, posisi nomor halaman tadi berada di tengah bawah, angka Romawi. Jadi kita masuk ke bagian footer, lalu kita pilih page number, kita pilih bottom of page, kita pilih plain number 2 untuk posisi angka bawah di bagian tengah. Nah, karena dia langsung tertulis angka 2 di sini, maka bisa kita edit dengan klik lagi, kita format page number,
Kita pilih angka Romawi, lalu kita mulai start at dari I atau pertama. Nah, otomatis untuk section 2 sudah memiliki nomor halaman. Selanjutnya, untuk section 3, bab 1, pada halaman pertama bab 1, kita ingin posisi nomor halaman di tengah bawah. Kemudian kita masuk ke page number, bottom of page, dan pilih plan number 2. Untuk halaman selanjutnya belum ada nomor halamannya, ini karena kita telah mencentang different first page, sehingga halaman pertama dan halaman berikutnya memiliki format penomoran halaman yang berbeda. Langsung saja, kita beri nomor halaman di kanan atas. Pilih top of page, lalu pilih plan number 3. Otomatis nomor halamannya akan meneruskan dari nomor halaman pertama awal bab tadi. Dan untuk bab 2 itu sudah otomatis mengikuti pengaturan nomor halaman seperti bab 1. Bab 3 demikian juga dengan bab 3. Dan terakhir daftar pustaka. Jadi seluruh dokumen skripsi ini telah berhasil kita beri nomor halaman sesuai dengan nomor halaman yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita langsung kepada cara pembuatan daftar isi di dokumen skripsi ini. Sebelumnya, saya sudah membuat satu halaman kosong untuk tempat daftar isi yang akan dibuat. Nah, di sini kita akan meletakkan tabel daftar isi. Langkah pertama untuk membuat daftar isi ini yaitu melakukan pemberian format heading pada judul dan subjudul. Untuk judul kita bisa menggunakan heading 1, sedangkan untuk subjudul kita bisa menggunakan heading 2. Caranya, kita blok bagian yang ingin kita beri heading 1, yaitu sebagai judul. Kita pilih heading 1, lalu bisa kita edit sesuai keinginan. Nah, supaya kita tidak kesulitan mengedit tiap-tiap judul dan subjudul, judul yang sudah kita edit ini kita blok, lalu kita pilih format painter dan tempatkan di tempat yang ingin kita beri heading seperti sebelumnya.
kita tempatkan di kata abstrak, lalu kita pilih format painter, lalu kita beri di kata pengantar sehingga langsung berubah formatnya menjadi heading 1 seperti format sebelumnya. Format painter lagi, lalu kita blok ke bab 1 pendahuluan, kita format painter lagi, kita pergi ke bab 2, kita format painter lagi, lalu kita beri heading lagi di bab 3, lalu kita format painter lagi, lalu kita beri di bab 4, kita format painter lagi, kita blok ke bagian yang ingin dijadikan judul selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Nah, untuk pemberian heading 1 telah selesai, maka selanjutnya kita melakukan pemberian format heading 2. Itu dimulai dari bab 1 pendahuluan. Untuk subjudulnya kita beri heading 2. Setelah ini untuk latar belakang, kita pilih heading 2. Lalu kita pilih format yang sama. Kita beri penomoran halaman, lalu kita format painter lagi dan kita beri ke subjudul yang ingin diberi heading 2 juga. Otomatis dia akan langsung menjadi heading 2. Kita format painter lagi, kita beri ke semua bagian yang menjadi heading 2. Selanjutnya itu untuk bab 2 nya, subjudul di bab 2 kita ubah penomorannya, lalu kita pilih format painter lagi, kita beri di subjudul selanjutnya, kita pilih format painter lagi, kita pilih format painter lagi, kita cari subjudul di bab 3, kita ubah penomoran halamannya, kita pilih format painter lagi, kita blok lagi, lalu kita pilih lagi format painternya, nah setelah semua subjudulnya telah kita beri heading 2,
dan judulnya juga telah kita beri heading 1, maka langkah selanjutnya yaitu membuat daftar isi. Kita letakkan kursor di tempat halaman daftar isi atau halaman kosong seperti ini, lalu kita pilih menu reference, pilih table of content. Di sini ada 3 pilihan, jadi kita bisa pilih untuk automatic table 1. Nah, otomatis judul dan subjudul tadi langsung menjadi daftar isi sekaligus dengan nomor halamannya. Jika kita ingin melakukan perubahan pada judul atau subjudul ataupun merubah nomor halaman, kita dapat mengupdate tabel daftar isi ini dengan mengklik pilihan update tabel. Bisa kita pilih untuk mengupdate hanya nomor halamannya saja atau sekaligus dengan isi judul dan subjudulnya. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk mengedit tabel daftar isi ini, kita bisa blok semuanya. Lalu kita pilih Times New Roman sesuai dengan pengaturan kita tadi. Nah, jadi daftar isi telah selesai kita buat. Jadi baiklah, sekian tutorial atau presentasi dari kelompok 5 tentang pembuatan daftar isi dan penomoran halaman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.